Oke, kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu mengenai limit fungsi. Jadi 2.1 limit fungsi. Kalau kita lihat di bilangan real, F dari I ke R, dan kemudian C itu tidak harus anggota I, ya. Tidak harus anggota I, tidak harus, ya. Jadi mungkin I-nya agak sedikit keluar gitu. Jadi mungkin I-nya begini aja lah. Nah, begitu. Jadi ini C-nya. Ya, jadi I di sini bukan interval, tapi gabungan dari interval. Nah, kita tahu bahwa limit fx, x menuju C sama dengan L itu kan secara resminya tulisannya adalah untuk setiap epsilon positif ada delta positif, ya. Ini setiap di sini ada, demikian sehingga untuk setiap X di daerah definisinya harga X min C itu lebih kecil delta, tapi dia tidak boleh sama, ya, X-nya dengan C-nya, mengakibatkan bahwa Fx dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau kita lihat bahwa syarat sembarang epsilon itu artinya adalah jika Fx dibuat dekat dengan L, berapapun dekatnya ini, ya, berapapun dekatnya, selalu dapat dilakukan. Selalu dapat dilakukan. Artinya akan ada X, artinya ada X yang cukup dekat dengan C, maka nilai Fx-nya itu dekat dengan L. Gitu. Nah, sekarang hal yang sama untuk bilangan kompleks. Jadi di sini kalau misalkan F dari suatu daerah ke C lagi, ya, dan C kecil anggota tidak harus anggota D, tetapi ya di sekitarnya harus ada anggotanya D, ya. Jadi kita tidak akan rumit dulu. Limit dari Fz Z menuju C sama dengan L, itu semuanya bilangan kompleks. Definisinya seperti tadi. Untuk setiap epsilon ada delta positif, demikian sehingga untuk setiap Z di daerah D, nilai dari Fz itu Z di anggota D, dan nilai Z dengan C itu lebih kecil dari delta, implies bahwa Fz dengan L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi persis seperti bilangan real. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari bilangan kompleks tersebut ini dapat dilihat sebagai D subset dari R2 ke R2, ya. Itu yaitu biasanya kita tulis sebagai
fxy sama dengan uxy plus ivxy ya. Jadi ini di daerah definisi, ini nilainya. Jadi kalau dilihat dengan bentuk real, ya, jadi itu kan menjadi fz min L itu adalah akar dari UXY dikurangi bagian real dari L kuadrat ditambah VXY min imajiner dari L kurung kuadrat. Nah, kesamaan ini memberikan kunci ya. Jadi kita lihat bahwa UXY real L kalau diambil harga mutlaknya itu tentu akan lebih kecil dari FZ min L, betul tidak? Karena di sini kita mengabaikan yang ini. Ya. Nah, demikian pula VXY min imajiner dari L itu juga akan lebih kecil dari FZ min L. Jadi dari sini kita peroleh jika limit FZ Z menuju C itu sama dengan L, maka limit sebagai fungsi dua variabel, ya, mungkin di sini bukan F ya, tapi U, di mana X, Y. Jadi ini dua variabel ya, ingat di kalkulus vektor. Real dari C dan imajiner dari C. Ini juga akan menuju ke real dari L. Dan kemudian limit dari XY real dari C, imajiner dari C. Ini ya oke. Kalau tidak mau pakai itu, VXY akan menuju ke bagian imajiner dari L. Ya, jadi dari kesamaan ini kan, jadi kalau ini kecil, maka ini kecil. Ya, demikian pula kalau ini kecil, ya tentu ini kecil. Jadi kalau ini terjadi, artinya adalah FZ dikurangi L itu kecil, maka kita persamaan ini mengatakan jarak UXY dengan real L itu juga kecil. Ya. Nah, ternyata dari dua ini, ya, dari dua ini, itu sebetulnya dari dua, mungkin saya menggunakan pen kuning ya. Jadi ini maksudnya kalau dua ini terjadi, maka limit FZ itu sama dengan L. Jadi kita tidak memperoleh hal yang baru di dalam limit ini. Ya. Jadi di sini itu pengaruh dari apa? Yaitu nilai dari FZ min L itu tentu lebih kecil dari harga mutlak UXY dikurangi real L ditambah VXY dari image L. Ya. Jadi kalau ini kecil dan ini kecil, dua ini kecil mengakibatkan yang ini kecil. Oleh karena itu tadi, kalau ini terjadi, maka ini terjadi. Ya. Jadi kita tidak usah khawatir mengenai limit ini, karena kita bisa menggunakan dengan cara fungsi real. Ya. Jadi tidak akan ini kan hal yang baru. Jadi kemudian juga
seperti biasa, ya, saya tidak akan mungkin membuktikan banyak bahwa limit Z menuju C tentulah sama dengan C. Ya. Nah, kemudian limit dari K Z menuju C ya tentu saja konstan dia menuju K. Oke. Dan seperti pada bilangan real ya aljabar dari limitnya yaitu apa? Limit. Jadi mungkin gini, limit dari FZ Z menuju C sama dengan L, dan limit dari GZ Z menuju C sama dengan M misalkan. Maka seperti betul-betul seperti fungsi real ya. Limit dari Z menuju C, FZ ditambah GZ itu adalah limit dari FZ Z menuju C ditambah limit dari GZ Z menuju C. Jadi perhatikan di ruas kiri itu jumlahkan dulu, baru ambil limitnya. Di kanan ambil limitnya dulu, ambil limit, kemudian dijumlah. Ya. Jadi di sini ada penukaran urutan. Saya kira tidak ada sesuatu yang baru di sini. Demikian pula nanti dengan perkalian. Ya. Jadi FZ dibagi GZ itu akan sama, kok dibagi ya. Yaitu perkalian dikalikan dulu, kemudian diambil limitnya, itu akan sama saja dengan diambil limitnya dulu, kemudian dikalikan. Ya. Kemudian dikalikan. Oke. C, ya pembagian ya. Jadi saya tidak akan membuktikan ini, karena toh buktinya standar ya. Artinya di buku-buku banyak. Oke, asalkan limit dari GZ Z menuju C itu tidak nol. Nah, dengan menggunakan aljabar limit ini dan dua hal ini, ya, kita bisa memperoleh bahwa limit dari Z menuju C dari Z kuadrat itu adalah limit dari Z menuju C, Z kan dikalikan dulu ya. Kemudian bisa ditukar urutannya. Jadi diambil limitnya dulu, gitu. Dan ini menggunakan yang tadi C kali C, jadi C kuadrat. Gitu. Oke, nah saya kira yang pangkat 3 dan lain sebagainya. Nah saya cepat saja, ya. Tolong dipikirkan bahwa kalau saya punya polinomial, jadi misalkan polinomialnya derajat 3 begitu ya, A0 Z pangkat 3 plus A1 Z kuadrat plus A2 Z plus A3, maka limit dari Z menuju C semua itu, ya, daripada saya tulis semua, oke. Nah, ini akan sama dengan A0 C pangkat 3
plus A1C kuadrat plus A2C plus A3 yang tiada lain adalah PC. Ya, jadi seakan-akan tinggal disubstitusikan aja ini. Ya. Demikian pula halnya kalau limit dari Z menuju C, PZ polinomial dan QZ polinomial. Ya. Jadi dua-duanya adalah polinomial. Polinomial itu seperti ini. Ya. Nah, itu boleh diuraikan seperti tadi. Hasilnya adalah PC per QC kalau C-nya tidak, QC-nya tidak 0. Tetapi kalau seperti di kalkulus biasa, Z menuju C, Z kuadrat min C kuadrat, Z min C. Nah, di sini ini adalah 0 per 0. Nah, di dalam hal ini, yang atas bisa diuraikan, yang bawah tetap, tetapi karena kalau limit itu adalah Z-nya tidak sama dengan C. Ya, oleh karena itu ini bisa dicoret, karena tidak sama dengan C, hasilnya menjadi limit dari Z menuju C, Z plus C, yaitu 2C. Ya, gitu. Oke. Saya kira soal latihannya sedikit, jadi mungkin ada tambahan lagi. Saya kira langsung boleh mengerjakan soal-soal di 21.